Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang kondisi sosial budaya di Samaria. Terambil dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-5 dan 6. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Filipus di Samaria, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang Samaria, Samaria ini dihuni oleh penduduk dari berbagai keturunan. Ketika kerajaan Israel sebelah utara jatuh ke tangan Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, berdasarkan keturunannya, orang Samaria adalah orang yang banyak melakukan perkawinan campur di sana, setengah Yahudi dan setengah asing. Ibadah mereka pun sedikit diwarnai dengan agama berhala, meskipun mereka tetap menyembah Yehova. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 33, dalam zaman restorasi di bawah Esra dan Nehemia, orang-orang Samaria merupakan suatu negara yang tersendiri, dipandang sebagai musuh yang serius bagi kelompok yang ada di Yudea. Mereka berpikir orang Samaria itu orang kafir, gitu ya Bapak Ibu ya. Di negara kita ini seringkali suka mengafir-ngafirkan orang, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak layak melakukan hal itu. Begitu ya Bapak Ibu. Orang Samaria mempunyai suatu tempat ibadah di Gunung Gerizim yang dianggap suatu penyelewengan oleh orang Yahudi. Daerah Samaria, mereka tidak mau berkunjung ke sana Bapak Ibu ya. Kalau mau bepergian, mereka harus muter. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka bepergian dari Yudea ke Galilea biasanya menghindari daerah Samaria, menyeberang sungai Yordan dan memakai jalan raya di tepi sebelah timurnya. Nah, ini keadaan sosial budaya di Samaria. Bangsa Israel berpikir bahwa orang Samaria adalah orang yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka kawin campur, mereka menyembah berhala. Begitu ya Bapak Ibu. Ternyata orang Samaria pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8, Filipus di Samaria, itu tentu satu penginjilan yang berat Bapak Ibu, karena kedua negara ini saling berseteru. Mereka tidak mau lewat ke Samaria. Mereka berpikir enak mutar saja, kan begitu Bapak Ibu ya. Terjadi ketegangan di antaranya. Jadi untuk menginjil ke sana itu mesti berat ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Seakan-akan menginjil di daerah lawan gitu. Tapi syukur kepada Allah bahwa penginjilan pun tetap berjalan. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Mereka memberitakan Mesias. Dan apa yang terjadi? Mereka antusias. Mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan pun setannya keluar Bapak Ibu. Patut bersyukur kepada Tuhan. Ternyata keselamatan itu bukan hanya milik Israel, tetapi milik oleh bangsa-bangsa lain yang mau menerima Kristus. Kita sebagai umat pilihan Allah, seringkali kita merasa suci dan menganggap orang lain tidak suci. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa orang yang kita anggap orang yang tidak suci, mungkin orang yang pendosa,
Ya, orang yang jahat sekalipun di mata kita, sebenarnya Tuhan pun sanggup mengubah mereka. Mereka pun dapat menerima keselamatan kalau kita rajin memberitakan Injil. Kalau kita rajin berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik dengan sesama, tanpa memandang status, tanpa memandang etnis, tanpa memandang agamanya apa, atau sukunya apa, kulitnya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Kita semua satu bangsa harus bersatu, saling mengasihi, saling menyayangi. Ingat, Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Mungkin profesi kita berbeda-beda, tidak harus menjadi seorang pendeta untuk memberitakan Injil. Dengan cara perbuatan kita, dengan cara tutur kata kita, dengan cara kita memandang segala sesuatu, pola pikir kita saat kita berinteraksi dengan sesama. Sudahkah kita semua, pola pikir kita, bibir lidah kita, tingkah laku kita itu mencerminkan Kristus di dalam kehidupan ini? Saya yakin dan percaya amanat agung beritakanlah Injil ke seluruh dunia akan digenapi. Keselamatan tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tapi keselamatan untuk seluruh bangsa di muka bumi ini yang mau menerima, hatinya yang mau terbuka oleh keselamatan. Kita tidak perlu memaksa orang lain Bapak Ibu ya, tapi kita belajar menjadi seperti saksi-saksi Kristus di dalam keluarga kita, di dalam studi kita, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah pekerjaan kita. Jadilah orang Kristen yang takut akan Tuhan dalam pekerjaan. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan suka korupsi Bapak Ibu ya. Korupsi waktu. Ini paling sering ya Bapak Ibu ya. Kita asik-asik main Facebook gitu ya. Kita buka-buka media sosial sehingga 3 jam berlalu tanpa kita melakukan apapun. Sehingga perusahaan kadang-kadang rugi karena kita leha-leha dalam melakukan tugas kita. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Beritakanlah Injil ke seluruh bumi. Jangan pandang ras, jangan pandang etnis, jangan pandang siapa orang itu. Mungkin pembantu kita. Ya, kita bisa menangkan mereka dengan cara kita memperlakukan sesama kita dengan sebaik-baiknya, bukan pura-pura baik, tetapi dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mencintai sesama. Mencintai sesama itu berarti berbeda agama pun kita harus mengasihi mereka. Kita tidak boleh membenci mereka. Kita harus saling mengasihi, karena keselamatan itu diberikan bagi mereka yang mau. Tapi kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, supaya kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati sampai kesudahan zaman. Amin.